Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa man walahu amma ba'd. Jamaah salat maghrib sekalian, ke depan ini masih ada ruang waktu insyaallah buat kita selama 40 menit menjelang waktu azan Isya. Akan kita manfaatkan sebaik mungkin ruang waktu yang sedikit ini dengan niat bersama berada di masjid ini untuk maksud mendekatkan diri kepada Allah supaya masuk menjadi amal i'tikaf. Dan waktu yang sederhana ini juga kita gunakan sebagai talabul ilmi, memahami ajaran Allah, membacakan ayat-ayat Al-Quran supaya kita masuk dalam amal talabul ilmi. Dan di mana kita diberitakan dalam hadis, orang yang berkumpul di rumah Allah mempelajari ajaran Allah, maka mereka akan diberikan sakinah dan rahmah, disertakan dengan mereka para malaikat, dan disebut-sebut nama mereka di sisi Allah dalam kebaikan. Kita melanjutkan tadabbur ayat Al-Quran dari surah An-Nisa. Pada bulan sebelum Ramadan yang lalu kita membahas hingga ayat 23, yaitu ayat tentang memberitakan perempuan-perempuan yang haram dinikahi. Perempuan-perempuan yang haram dinikahi oleh kita sebagai laki-laki, ini setiap individu kita itu diuraikan di ayat 23. Perempuan-perempuan yang haram dinikahi itulah yang disebut dengan mahram, atau dulu populer juga disebut dengan muhrim. Tapi secara harokat pembacaannya lebih banyak dibetulkan muhrim, bukan muhrim tapi mahram. Karena kalau muhrim itu terjemahan harfiahnya orang yang sedang berihram. Tapi kalau mahram bisa dikatakan perempuan yang haram dinikahi. Istri kita itu bukan mahram. Istri kita itu halal dinikahi, makanya kita nikahi. Maka dia itu bukan mahram kita. Yang mahram kita itu siapa? Ibu, anak perempuan, ya, saudara perempuan kita, anak dari saudara perempuan kita, ibu susu kita, saudara perempuan dari ayah kita, saudara perempuan dari ibu kita. Itulah yang mahram itu. Tapi kalau istri kita itu bukan mahram tuh, makanya dia halal dinikahi kan? Cuma nggak tahu tuh orang kok suka mengatakan istri itu mahram. Nggak, istri itu justru bukan mahram. Artinya makanya kalau dalam mazhab Syafi'i bersentuhan kulit laki dan perempuan dengan istri itu batal wudhu karena apa? Karena istri itu bukan mahram. Kalau bersentuhan kulit dengan ibu kita, anak perempuan kita, saudara perempuan kita, anak perempuan dari saudara perempuan kita, atau anak perempuan dari saudara laki-laki kita, itu enggak batal wudhu. Kenapa? Karena mereka mahram, ya kan? Karena mereka mahram. Tapi kalau dengan istri kita, itu bukan mahram, maka menjadi batal toharoh menurut pandangan mazhab Syafi'i. Itu makanya. Ayat 23 itu memberitakan tentang perempuan-perempuan yang haram dinikahi disebabkan nasab, disebabkan hubungan darah. Nah, ayat berikut ini lanjutan ayat yang lalu, ayat 24. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal muhsanatu minan nisa'i illa ma malakat aymanukum kitaballahi 'alaikum wa uhilla lakum ma wara'a dzalikum an tabtaghu bi amwalikum muhsinina ghayra musafihin famastamta'tum bihi minhunna fa'atuhunna ujurahunna fariidah wa la junaha 'alaikum fima taradaitum bihi min ba'dil fariidah innallaha kana 'aliman hakima. وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ
فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحسن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم. Itu ayat 24 dan 25. Jadi lanjutan ayat 23 kemarin, ini ayat 24. Wal muhsanatu, wa-nya di situ artinya dan, berarti dannya di sini waw ataf, melanjutkan ayatnya. Artinya dan termasuk diharamkan atas kalian untuk dinikahi siapa? Al muhsanatu minan nisa, istri orang. Istri orang enggak boleh dinikahi. Nah, inilah yang kalau ditanya, Ustaz, ada enggak dalilnya dalam Al-Qur'an enggak boleh poliandri? Artinya seorang perempuan bersuami lebih dari satu. Nah, inilah ayat pelarangannya. Ayat 24 dari surah An-Nisa. Termasuk, jadi wal muhsanat, maknanya di situ dan diharamkan atas kalian menikahi al muhsanat, yaitu perempuan-perempuan yang statusnya sebagai istri orang. Itu disebut yang disebut muhsanatun minan nisa. Masalahnya ayat itu belum titik. Illa ma malakat aimanukum, kecuali budak kalian, kecuali perempuan yang kalian miliki. Berarti ada maksudnya gimana itu Ustaz? Perempuan yang dimiliki boleh dinikahi walaupun statusnya istri orang. Iya dong, itulah maksud ayat itu kan. Jadi coba saya ulangi ayat ini. Diharamkan atas kalian menikahi perempuan yang statusnya istri orang, kecuali perempuan itu milikmu. Milik. Jadi milik di situ statusnya apa? Budak. Status budak itu sekarang nggak ada. Nggak bisa kita amalkan sementara ayat ini. Tapi sebelum 100 tahun yang lalu, kita hitung mundur nih, kita mundur sekarang 2023. Mundur 100 tahun. Berapa? 1923. Itu masih ada pasar budak. Masih ada pasar budak di Arab, di Yaman masih ada. Masih orang bisa beli orang. Masih. Artinya hukum ini ketika ini masih ada enggak prakteknya? Masih. Setelah berhimpun negara-negara di dunia, dihimpun dalam sebuah organisasi namanya PBB, lalu menyepakati sebuah kesepakatan seluruh warga dunia bahwa status budak harus dinyatakan ditiadakan di setiap negara anggota. Maka kita ikut. Semua negara ikut, negara Arab ikut. Kita ikut semua. Maka sementara ini budak itu enggak ada. Enggak ada yang legal budak sekarang, ya. Kalau ada orang memperbudak orang itu ilegal. Enggak di kesepakatan dunia ini kita pakai. Oh iya. Kita tunduk dalam kesepakatan itu atas kesadaran perjanjian sesama warga dunia. Iya. Nah, jadi kalau di zaman, berarti budak itu ada sejak ribuan tahun sebelum Nabi Muhammad hingga sebelum Perang Dunia Kedua, sebelum hingga PBB kumpul lagi, karena PBB itu pernah kumpul bubar gitu. Pas kumpul lagi tuh udah selesai, terikat perjanjian, tidak ada. Jadi setiap negara harus menghilangkan status warganya yang disebut dengan budak itu, ditiadakan. Disepakati seluruh anggota PBB. Semua negara yang menjadi anggota PBB menghapuskan itu status itu budak. Jadi jangan dikira budak itu asisten rumah tangga. Ada, bukan. Mereka itu orang merdeka, mereka itu orang gajian, tak upahnya mereka kerja buruh di pabrik juga. Jangan dianggap ART itu sebagai budak. Orang Arab sekarang pun tak pernah menganggap itu budak loh. Jangan dikira mereka orang Arab sekarang kita kirim tenaga kerja kita di sana, baik laki atau perempuan. Mereka juga nggak pernah berpikir tenaga kerja itu sebagai budak, nggak pernah. Orang Arab juga udah maju lah urusan itu, gitu ya. Nah baik, tapi kita mundur dulu sebelum 1923 kan.
Mundurlah kita, hiduplah di zaman itu kita. Saya punya budak. Anggap saya mau beli budak. Yang mana budak nih pada saat di pasar dia ada terikat istri bagi budak yang lain atau siapa. Lalu saya beli budak itu menjadi milik saya lah. Apa ini? Budak ini. Maka secara hukum hubungan nikah dia dengan laki-laki itu putus pada saat saya sudah membeli dia. Itulah disebut dengan kecuali yang kalian miliki. Jadi akibat hukum dari ayat ini, inilah yang terjadi fasakh hubungan nikah antara seseorang dengan budak perempuan pada saat budak perempuan itu berpindah milik. Gitu. Kalau mundur kita ke zaman dahulu ya biasa praktek itu. Budak itu bukan karena dibeli, tapi karena faktor pasca perang. Ya kan? Prajurit tentara musuh ada istrinya, takluk kalah dalam kuasa kita, jadi ghanimah semua. Laki-lakinya jadi tawanan, istrinya jadi harta ghanimah. Dibagilah istri-istri prajurit musuh nih. Padahal istri orang kan. Pada saat dibagi ke prajurit muslim nih, putuslah hubungan nikah dia dengan suaminya. Pertanyaannya, kalau sudah putus hubungan nikah dia, bolehkah pada saat jadi milik saya langsung saya melakukan hubungan badan dengan dia? Tidak boleh langsung. Loh, kenapa? Kan udah ini Ustaz. Ini berlaku padanya hukum istibra. Jadi ada istibra namanya. Beda dengan iddah. Kalau iddah itu terjadi karena perceraian atau suaminya meninggal, itu iddah namanya. Suaminya menceraikan dia, tunggu habis masa iddahnya. Masa iddahnya diaturkan berapa? Ada yang 3 kali haid, ada yang 3 bulan menurut fix, ada yang 4 bulan 10 hari jika suaminya meninggal, atau karena melahirkan sampai melahirkan. Itulah masa iddah. Ini bukan istibra namanya. Istilahnya istibra. Berapa masanya? Sebulan minimal. Atau 1 kali haid. Itulah istibra namanya. Jadi nggak bisa langsung. Ada data sumber hukumnya dijelaskan oleh di ilmu di ini kita di kitab-kitab hukum kita tuh diuraikan. Apa dasarnya istibra itu? Karena hadis Nabi secara majaz, Nabi mengatakan kalian tidak boleh menyiram di pohon orang lain. Itu bahasa majaz. Jadi menyiram di pohon, jangan kalian menyiram di pohon. Itu Nabi bukan sedang menceritakan ladang pertanian, bukan. Itu bahasa majaz untuk maksud jangan kalian. Nah, itu juga istibra ini berlaku juga untuk kasus selain budak tadi. Nauzubillah, mana tahu ada orang kasusnya diperkosa orang istrinya, nauzubillah, ngeri. Ya enggak? Valid terjadi. Pidana besar laki-laki yang melakukannya, tapi perempuan itu gimana nasibnya? Hubungannya dengan suaminya. Enggak cerai, enggak. Tapi permasalahannya gimana dong? Itu udah disiram orang. Maka berlaku lagi hadis itu. Istibra dulu sebulan minimal. Enggak boleh disentuh oleh. Itu hukum istibra namanya. Makanya pada saat ada kasus pertanyaan orang ini, seperti misalnya, apa hukumnya menikahkan orang yang hamil di luar nikah? Coba. Itu baru tadi aku lihat lagi ada viral di YouTube. Dia memberikan keterangan, enggak, yang sering di masyarakat itu gini, kalau dinikahkan nanti setelah lahir anaknya dia harus nikah lagi. Itu enggak ada sumbernya loh. Saya enggak tahu dari mana itu data itu. Kasus perempuan, nauzubillah, dia melakukan dosa besar, dosa, dia wajib taubat. Udah, permasalahannya sekarang ya motifnya menutup malu lah. Terus gimana? Dinikahkan lah. Pertanyaannya, sah nggak nikahnya? Misalnya kan gitu. Nah, hukum itu sudah jelas ada batasan-batasannya. Cukup syarat dan rukunnya maka sah. Nggak cukup syarat dan rukunnya maka tidak sah. Nah, kita uji. Perempuan statusnya
dalam keadaan hamil di luar nikah oleh laki-laki yang calon suaminya. Misalnya kan gitu. Bolehkah dia menikah? Maka jawabannya, akad nikah itu kita uji apa syarat-syarat dan rukun nikah. Ujilah perempuan itu halal dinikahinya enggak secara nasab. Bukan ibunya, bukan mahram, valid. Checklist oke. Apakah perempuan itu dalam status istri orang lain? Masih gadis dia, belum pernah menikah, nggak ada suaminya. Oke, masuk kan? Checklist. Apakah ada walinya? Ada walinya, bapaknya. Apakah ada saksinya nanti? Ada saksinya. Apakah laki-laki ini muslim? Muslim. Perempuan itu muslimah? Muslimah. Cukup syarat. Apa yang mencederai dia? Tidak ada. Semua syarat dan rukun checklist. Oke, udah selesai. Sah nikahnya. Siapa yang mengatakan tidak sah? Apa yang menyebabkan? Yang enggak sah itu kalau orang menikahi siapa? Istri orang. Itu orang enggak sah. Nah, perempuan yang hamil di luar nikah itu istri orang bukan? Bukan. Nah, terus? Tapi kalau seandainya dia calon suaminya itu bukan yang menghamilinya, laki-laki lain, pertanyaannya, sah nggak akad nikahnya? Uji lagi dengan tadi. Kenapa menggeleng? Coba, sah nggak nikahnya? Ujilah, apakah perempuan itu suami orang, istri orang? Bukan, ya sudah. Sah, akad nikahnya sah. Apa yang mengganjalnya? Coba di bagian mana yang mengganjalnya? Nggak ada yang mengganjal. Nah, masalahnya akad nikahnya sah. Masalah kedua baru, kalau laki-laki itu bukan yang menghamilinya, setelah akad nikah boleh nggak dia langsung kontak seksual? Itu pertanyaan berikutnya. Itu lain hal. Kontak seksual dengan akad nikah suatu hal yang berbeda. Nah, kalau dia bukan suami, bukan laki-laki yang menyiram, tentu berlaku hukum apa? Istibra tadi, ya nggak boleh disentuhnya sebelum selesai istibra itu. Jadi bedakan hukum. Lalu pertanyaannya, apa yang menyebabkan nikah itu batal sehingga harus diulang pada saat anaknya lahir? Apa? Nggak ada. Apa yang menyebabkannya? Nggak ada yang membatalkan akad nikah itu. Akad nikah itu batal kalau salah satu murtad, ya. Enggak murtad ya. Terus apa yang menyebabkan murtad? Enggak ada. Oh, salah satu diceraikan, enggak diceraikan. Gitu. Jadi akad nikah itu enggak perlu diulang. Ngapain pula diulang? Yang bisa diulang tuh sholat ulanglah. Tapi nikah enggak ada gunanya diulang. Kalau diulang nanti akad nikah mana yang berlaku gitu kan? Enggak ada. Jadi akad nikah itu tetap akan terikat hingga dia dinyatakan putus, dan putusnya nikah itu antara disebabkan murtad salah satunya atau diceraikan. Tuh. Nah, ini status istri orang itu yang nggak boleh dinikahi, itu yang benar. Tapi kalau karena dia hamil, entah karena perbuatan jahat orang lain, entah karena emang perbuatan dosa dia itu, dan dia bukan status istri orang, dinikahkan, akad nikahnya sah. Nggak ada yang mencederai akad itu jika syarat dan rukunnya terpenuhi. Jika syarat dan rukunnya terpenuhi. Nah, jadi istibra itulah tadi pengetahuan baru yang harus kita pahami ya. Istibra itu dari kata baro'a, yaitu maksudnya membebaskan rahim namanya. Gitu. Dari pengaruh siraman orang lain. Nah, inilah maksud dari ayat sepenggal ayat tadi. Perempuan yang muhsanat minan nisa atau masih istri orang itu tidak boleh dinikahi. Oh, tidak boleh dinikahi istri orang itu bukan berarti mahram dalam konteks nanti enggak batal wudu, enggak juga. Paham ya? Inilah makanya dipisah ayatnya.
istri orang itu haram dinikahi bukan statusnya mahram dalam konteks seperti mahram seperti status ibu. Itu mahram abadi namanya. Ibu itu mahram abadi, ya kan? Ya. Ayah istri ibu dari istri itu mahram abadi itu. Ibu dari istri. Yani ada perempuan, satu ibu satu anak perempuannya. Yang mana yang saya nikahi lebih dulu menyebabkan anak atau ibunya jadi mahram saya. Walaupun saya sudah cerai. Ini sudah kita bahas kemarin kan? Itu mahram abadi. Tapi kalau istri orang bukan mahram abadi, kalau dia diceraikan suaminya, habis masa iddahnya, halal lagi. Selama dia status istri orang, kalau dalam fikihnya nanti bersentuh kulit batal wudu enggak? Batal wudu juga, karena statusnya dia bukan mahram abadi, dia mahram temporal, karena dia masih status istri orang aja. Berarti masuk dalam status istri orang adalah perempuan di masa iddah. Nah itu masuk dalam status istri orang jika perempuan itu dalam masa iddah. Udah diceraikan, cuma menghitung masa iddahnya ternyata lama. Berlaku perempuan ini umurnya 48 tahun, menjelang masa menopause, enggak menentu haidnya. Tiba-tiba haid, udah 3 kali haid dihitung. Tiba-tiba 2 bulan enggak haid, 3 bulan enggak haid, tunggu 2 kali haid lagi. 4 bulan setelah itu haid lagi, baru haid yang kedua. Nunggu lagi, udah setahun tak haid juga. Lama lah itu. Rasakanlah. Enggak bisa kau nikahi dia sampai habis masa iddahnya. Itu hukum iddah ketat itu, urusan gitu nggak bisa. Udahlah anggap aja lah, nggak main anggap, dia masih haid kan. Apalagi menurut mazhab Syafi'i nggak ada batas akhirnya usia perempuan itu haid, ya nggak ada batas akhirnya. 3 kali haid namun hitung masih haid dia, masih cuma jaraknya lama ya hitung, biarlah sampai jaraknya lama, maupun jaraknya misalnya sampai 6 bulan, walaupun jaraknya 6 bulan berarti masa iddahnya belum selesai sebelum 3 kali haid. Dalam masa itu boleh nggak perempuan itu dinikahi? Tidak boleh, masuk berlaku dalam haid ini. Itulah hukum perempuan yang haram dinikahi karena faktor akad nikah yang dia belum selesai dengan orang lain. Kecuali yang dikecualikan tadi cuma budak doang. Jadi budak itu dikecualikan karena hak budak itu secara hukum memang separuh. Jadi dia kalah di situ. Jadi enggak dipertahankan status pernikahan dia karena statusnya budak. Makanya menikahi budak itu tidak dianjurkan. Inilah hukum tentang perempuan yang haram dinikah itu dilanjutkan dengan ayat kitaballahi alaikum. Inilah ketetapan dari Allah untuk kalian. Udah kita jalani ketetapan ini. Ini perempuan-perempuan yang haram dinikahi, ini perempuan yang halal dinikahi. Nah, pelanggaran-pelanggaran sebagian orang itu terjadi adalah ketika dia pernah menikahi seorang perempuan, lalu dia cerai terus dinikahinya ibu perempuan itu. Itu masih sering orang melanggar hukum itu dosa besar berarti kan. Walaupun semua ada walinya, ada saksinya, enggak sah nikahnya gara-gara perempuannya memang enggak sah dinikahinya karena itu mahram dia. Gitu. Kalau misalnya besanan menikah halal enggak? Aku punya anak laki-laki, menikah anakku itu dengan anak. Jadi besanlah aku sama ibu dari perempuan menantuku itu kan. Sekarang lama kelamaan dia udah janda pula, naksir pula aku misalnya. Menurut Bapak gimana? Ada kena pasal ayat nggak? Ibu bukan,
Ya kita uji satu-satu. Ibu bukan, anak perempuan bukan, apa namanya? Istri orang bukan. Terus apa lagi? Ibu susu bukan. Memadu enggak? Dia apa kenanya? Ibu mertua bukan. Anak ibu perempuan menantu bukan. Berarti ya udah ya gitu. Kitab Allah wa uhilla lakum ma wara'a, maka dihalalkan bagi kalian selain yang disebutkan itu. Sudah. Wa uhilla lakum ma wara'a dzalikum, dihalalkan bagi kalian selain yang disebutkan di ayat 23, 22, 23, 24 ini. Motif menikah disebutkan antabatagu bi amwalikum muhsinina ghairu musafihin. Menikah itu harus kalian cari menikah. Antabatagu. Jadi tabatagu itu disebut di situ kalian mengejar atau menyasar menikahi perempuan itu bi amwalikum, dengan mahar. Makanya mahar itu wajib atas dasar ayat ini. Jadi kalau tanya mana ayatnya, ayat tentang mahar ini. Satu lagi ayat yang di surat An-Nisa ayat 4. Ini juga menegaskan mahar itu wajib. Wajib dan tidak ada batasan sedikitnya dan tidak ada batasan maksimalnya. Pokoknya menikah harus disertai dengan mahar. Bisa tunai, bisa ngutang. Kalau ngutang berarti wajib bayar, tepati janji. Tapi kalau misalnya nego, boleh nego. Udah gimana, masih ditagih nggak sih? Ya udahlah aku ikhlaskan, berarti ya sudah boleh. Nah, jadi penjelasan tentang istibra juga bisa tadi dibaca di tafsir Jalalain ya. Wa in kana lahu nazwaj fi dzal harbi ba'dal istibra, setelah istibra. Gitu ya. Uhilla lakum wa uhilla lakum ma wara'a dzalikum ay siwa ma hurima alaikum minan nisa, dihalalkan bagi kalian perempuan-perempuan yang tidak diberitakan haram di ayat tadi. Kemudian anta batagu anta tatlubu an-nisa bi amwalikum, amwal di situ maksudnya sidak atau thaman, artinya di situ mahar. Muhsinin ghairu musafihin. Jadi tujuan menikah itu di sini jelas. Ini tujuan utama menikah. Tujuan menikah utamanya, kalau ditanya apa tujuan utama menikah, muhsinin ghairu musafihin, itulah tujuan utamanya, menghindari perzinahan. Itu tujuan utamanya. Masalah dapat harmonisasi, sakinah, mawaddah, warahmah, itu tujuan berikutnya. Tapi kalau tujuan utamanya apa? Menghindari fahisyah, menghindari zina. Jadi supaya kalian terjaga hubungan seksual itu bersih, tidak dengan hubungan tanpa aturan. Jadi di atas janji Allah, dengan nama Allah di situ hubungannya. Jadi dengan kata-kata doang menyebabkan itu, ya dengan akad itulah. Akad inilah. Ini tujuan menikah. Jadi kalau ditanya apa tujuan menikah, inilah tujuan utamanya. Mendapatkan anak itu nomor sekian. Gitu kan? Nah, tujuan utamanya menghindari zina itu. Hubungan yang halal, itulah tujuan. Jadi haruskah pakai cinta di situ? Enggak ada kata cinta di ayat nikah itu. Wallahi enggak ada kata cinta di situ. Enggak ada hubungan sah atau tidak sahnya nikah itu dengan cinta atau tak cinta. Gitu ya. Urusan cinta itu anugerah saja. Kalau memang kalian saling mencintai, alhamdulillah, makin mudah kalian menjalani kewajiban itu. Tapi kalau ternyata kalian dinikah paksa, saling tak menyukai, ya nikah ya tetap nikah ya tetap sah selama terpenuhi syarat dan rukunnya, dan kedua belah pihak wajib menunaikan hak dan kewajiban masing-masing. Gitu. Tidak ada hubungannya kewajiban itu ditunaikan kalau cinta, kalau tak cinta lalu enggak tunaikan. Enggak ada hubungannya dengan itu. Manapun ayatnya tak ada kata cinta di situ. Tapi jelas tujuan menikah muhsinin ghairu musafihin. Famastamta'tum bihi minhunna mimman tazawwajtum bil wata'in. Ini hukum, ayat hukum ini penting nih, ayat hukum ini penting. Ini masalah hubungan mahar dengan jima. Hubungan mahar dengan jima. Apapun yang kalian kulah istamta'tum, tamatta'tum. Kalau kalian ini istri, udah akad nikah nih. Ya kan?
Kapan batasan mahar itu full? Jadi ini kan ada hukumnya di surat Al-Baqarah dijelaskan. Boleh kalian menceraikan istri kalian belum kalian sentuh, udah akan nikah tapi belum disentuh secara seksual, boleh kalian ceraikan dan kalian berhak separuh mahar. Kan gitu. Nah, ayat berarti penegasannya ayat ini. Kalau ayat di sana kan pemahaman terbaliknya saja. Kalau sudah jima berarti full mahar. Ayat ini menegaskan kalau kalian sudah bersenang-senang dengan istri itu, maka hak istri full mahar. Inilah ayat ini. Famastamta'tum bihi minhunna fa'atuhunna ujurahunna faridah. Kalian serahkanlah mahar mereka, hukumnya faridah, full. Fala junah alaikum fima taraitum. Kalau ternyata ada negosiasi setelah itu, wah itu kerelaan perempuan. Tapi bawa hak mahar full gara-gara apa? Gara-gara jima. Itu famastamta'tum bihi. Tamatta'tum bihi minhunna. Jadi tamatta'tum di situ maksudnya apa? Kegiatan bersenang-senang dalam konteks bil wata'i, yaitu dengan wata'i. Wata' itu artinya hubungan kelamin. Itulah batasan tagihan mahar itu jadi full gara-gara jima. Jadi kalau cuma baru di atas meja itu mereka akad nikah dengan walinya, sah kata wali, sebenarnya hak perempuan itu baru separuh. Hak perempuan itu baru separuh. Tapi kalau kita biasanya langsung diserahkan semua, itu beruntunglah perempuan tuh. Niatnya pula nggak mau cerai orang tuh kan. Itu. Tapi kalau secara hukumnya gitu, kapan batas full mahar itu? Itu pada saat jima. Dulu pernah kita bahas itu. Kalau ternyata sengketa, kata istrinya, aku udah dijimanya, kata lo, nggak pernah. Tuh gimana? Siapa? Perkataan siapa yang betul? Nggak mungkin kita uji dengan verifikasi ke Inafis ke kantor polisi atau ke dokter, kita panggil dokter. Nggak perlu. Cukup patokannya sederhana saja. Jika mereka sudah berkholwat berdua, maka dianggap mahar gugur, artinya sudah full. Itulah patokan sederhananya. Jadi patokan dasar persidangannya gitu. Kalau seandainya diuji, nggak perlu harus disaksikan dulu. Nggak perlu. Ini bukan pidana soalnya. Lain kalau ceritanya pidana zina kan, 4 orang saksi, cek, uji, kau lihat nggak? Ya menurut gimana lah Pak, aku nggak lihat, tapi mereka masuk di kamar tuh, apalagi mereka lakukan, kau lihat nggak? Ya aku lihat mereka masuk kamar tuh lah. Berarti kan kau lihat melakukan mereka itu? Ya pasti ya lah pakai apa lagi yang mereka? Nggak kau lihat nggak kemaluan ini masuk ke situ? Ya nggak kulihat lah. Berarti kau nggak melihatnya. Itu jika urusan pidana zina. Tapi kalau ini kan persengketaan antara udah dukhul atau enggak, masalah memperebutkan hak mahar toh. Nggak perlu pakai 4 orang saksi itu, karena itu kasus zina, itu khusus pidana. Kalau ini perdata ini. Jadi kalau di pengadilan pun nanti sudah pernah enggak kalian berkhulwat? Sudah. Ya sudah, selesai. Hak perempuan itu mahar semuanya. Gigit, jadilah kau laki-laki. Makanya jangan mahal-mahal kali mahar tuh supaya enggak berat. Tanya. Jadi patokan mahar itu ayat ini menegaskan, apapun yang kalian sudah bersenang-senang dengan perempuan itu berupa wata'i, maka silahkan tunaikan, lunasi mahar itu. Allati faradtum lahunna faridah. Wala junah alaikum fima taradaitum. Tidak dosa kalau kalian ada nego, misalnya perempuan itu, kata bang, kalau memang butuh abang berat abang rasa membayarnya, udahlah aku putihin aja, boleh. Innallaha kana aliman hakima. Inilah peraturan dari Allah. Peraturan dari Allah ini bukan asal buat. Allah mengaturkannya atas dasar Allah yang maha tahu dan Allah maha adil, maha hakim. Jadi ini aturan soalnya. Jadi aturan-aturan ini akhir-akhir ayat itu sering disertai dengan sifat Allah yang hakiman atau al-hakim. Karena apa? Ini jangan kau pikir peraturan ini si perempuan mungkin merasa enggak adil begini. Inilah peraturan dari Tuhan. Kau patuhi, jalani, tundukkan hatimu, ikuti peraturan ini gitu. Tujuan pernikahan sudah jelas,
untuk mengantisipasi perzinahan. Dah. Masih ada waktu kita beberapa menit lagi, ayat yang berikutnya masih panjang, maka jika ada yang mau ditanyakan silakan. Udah selesai gitu ayat, silakan. Bismillah. Kalau misalkan yang tadi menikahi, ada seorang laki-laki menikahi perempuan yang telah berzina sebelum nikah itu sendiri, hukum anaknya bagaimana? Hukum anak ini apakah berdasarkan biologis atau berdasarkan tidak itu dinisbatkan ke ibunya? Baik. Pertanyaan, seorang laki-laki menikah dengan perempuan, na'udzubillah perempuannya berzina dan hamil, ada kehamilan kan itu kan. Pertanyaannya, bagaimana menisbahkan atau menasabkan anak itu, kepada siapa dinasabkan? Nah, hukum kita jelas di bagian nasab itu. Nasab itu lil firash. Nasab itu karena akad, bukan karena biologis. Nasab itu karena akad yang sah, bukan karena hubungan genetik biologis. Benar. Akad itu, hubungan nasab itu karena akad, bukan karena hubungan biologis. Dan ini, kasus ini udah pernah di zaman Nabi juga sudah biasa. Ada yang merasa kayaknya bukan anakku ya Rasul, katanya. Bisa saja memang bukan anak dia dari hasil biologisnya, tapi dia menikah dengan perempuan itu, jelas nikahnya, dan anak itu lahir dalam pernikahan dia, ya kan? Maka anak dia, nasab dia sudah setelah sekian tahun diuji uji apa? DNA, enggak matching misalnya kan gitu. Tetap nasab ke dia, itu loh. Hukum itu begitu. Paham enggak? Hingga dibuktikan kalau dia berzina. Hadirkan 4 saksi. Udah, tapi enggak. Ini anakmu, kata perempuan itu. Kita dalam pernikahan kita nih, ya sudah, nasab ke dia, selesai. Nasab itu karena akad, bukan karena fakta DNA. Itu hukum. Kan? Itulah hukum, kasus hukum namanya itu. Kalau merasa tidak puas, buktikan. Perempuan itu kontak dengan orang lain. Dia nggak ada, aku tidak ada, katanya. Walaupun betul, ya sudah. Itulah hukum. Hukum itu berbasis, ya hukum juga. Ya praktek hukum gimana? Buktikan. Kalau nggak bisa kau buktikan, berarti, ya itulah. Buktinya apa? Hadirkan 4 orang saksi untuk membatalkan nasab itu. Nggak bisa, berarti valid. Ya kan? Kan kelakuan itu bisa juga dilakukan perempuan dia dalam akad nikah. Betapa banyak kasus itu, na'udzubillah. Tapi betapapun anak itu tetap menasabkan ke suaminya dalam akad itu. Dan dalam fikih kita ada batasannya, minimal 5 bulan dalam ikatan akad. Ada kan? Minimal 5 bulan sah dinasabkan ke dia. Minimal ukuran anak tuh. Ada berapa minimal ukuran seandainya orang sejak awal menikah hingga bayi lahir, berapa minimal harapan hidup jadinya lahir? Bisa 5 bulan nggak? Bisa katanya. Ya berarti minimal 5 bulan masih terhitung dengan pernikahan sama dia, maka nasabkan ke dia. Gitu hukum. Jadi bukan patokan DNA, enggak, kita nggak pakai itu. Bahwa DNA itu urusan biologis, urusan ilmu biologi, urusan pendataan yang lain. Tapi kalau hukum akad nikah, enggak mungkin. Makanya enggak bisa dihubungkan karena enggak mungkin hidup, gitu kan? Enggak ada, bukan ke siapa-siapa. Yang enggak ada ke laki-laki dinasabkan, nasabkan ke maknya.
nggak berhak dinasabkan ke siapapun. Dinasabkan ke kakeknya nggak bisa, nasabkan ke maknya, udah selesai. Di Indonesia di catatan sipil sudah ada layanan itu. Di akte kelahiran bisa dicatat, kan normalnya di akte kelahiran itu bahwa anak ini lahir atas pernikahan pasangan ini dan ini. Itu bisa ditiadakan khusus untuk kasus itu. Udah, daripada berlanjut kacau error data ininya. Jadi urusan nasab, urusan hukum, itu aja. Urusan hukum. Akad nikah itu adalah sendinya. Akad nikah adalah sendi penghubungan nasab. Al waladu lil firash, itulah data hadisnya. Al waladu lil firash, dihubungkan kepada akad nikah, bukan kepada fakta biologis. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Kita sudahi dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.